Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rizki, rahmat, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Oke guys, masih dengan Papi di sini. Kesempatan kali ini gue mau sharing seperti biasa. Gue mau sharing sedikit bagaimana cara kita untuk melakukan settingan overclock tetapi tidak menggunakan software bawaan seperti yang misalkan sudah kita sering pergunakan ya guys. Misalkan kalau untuk AMD ada dari Adrenalin dan MSI Afterburner. Untuk mining software yang gue pakai di kesempatan kali ini memang masih dari Gminer guys. Tapi gue rasa sih untuk software-software yang lainnya juga nanti nama-namanya mungkin kalaupun ada perbedaan tapi nggak akan banyak-banyak ya guys. Karena walaupun di situ ada perbedaan tetap harus mencerminkan ini tuh apa yang disetting. Misalkan ada CC clock gitu kan, itu untuk core clock gitu, nggak mungkin nanti jadi pakai SS clock, CC clock gitu kan. Nah, jadinya agak aneh kalau gitu guys. Sebelum kita ke praktek untuk melakukan overclock melalui software mining, di sini gue mau bahas dulu kelebihan dan kekurangan yang udah gue rangkum dan ini menurut pendapat gue pribadi ya guys. Untuk kelebihannya, kenapa kita melakukan overclock dari mining software itu adalah dapat membuka limitasi OC guys. Seperti yang kemarin udah gue bahas ya guys. Untuk contohnya di Afterburner ini, misalkan ternyata limit kartu kalian itu ada di plus 1000 gitu lah ya, atau katakanlah di sini mentoknya plus 1500, tapi rupanya kartu kalian masih sanggup sampai plus 1600 atau bahkan lebih dari itu ya. Nah di Afterburner kan udah nggak bisa nih, tapi kita dapat membuka limitasi tersebut dengan menggunakan settingan memclock plus 1600 atau plus 1000 ataupun berapapun yang setelah melebihi dari settingan MSI Afterburner itu guys. Kemudian kelebihan yang kedua yang gua rasa itu kita dapat melakukan perbedaan settingan setiap VGA yang sejenis ya guys. Terkadang Afterburner jika kita memiliki VGA sejenis, misalkan di rig Asus gue itu ada VGA GTX 1660 ya, ada beberapa biji ya. Nah, si VGA GTX 1660 itu kan datang dari beberapa pabrikan. Settingan OC di Afterburner itu nanti cenderung itu akan terkait guys. Karena itu ketika kita setting satu VGA, maka dua lainnya akan ikut dengan settingan yang sama. Dan khususnya untuk settingan fan sepertinya nggak bisa membedakan antara VGA 1 yang lainnya. Dalam arti misalkan kita setting untuk GTX 1660 pertamanya itu ada di settingan fan-nya 70%, maka nanti otomatis settingan GTX 1660 lainnya itu pasti akan mengikuti di 70% guys. Padahal kita tahu misalkan VGA 1 dan lainnya itu ada salah satu VGA yang memiliki solusi pendingin yang lebih baik dari yang lainnya ya. Jadi di VGA yang baik solusi pendinginannya itu nggak perlu settingan fan sampai 70%. Misalkan cukup hanya sampai di 60% seperti itu. Di Afterburner itu yang gue dapatkan sih gue nggak bisa setting seperti itu guys. Nah misalkan gue ada kesalahan di situ, tolong teman-teman koreksi bagaimana caranya agar kita dapat membedakan settingan fan antara VGA sejenis satu dan lainnya ya. Terus kelebihan ketiga menurut gue suka terdapat settingan unik OC yang nggak ada pada software OC standar seperti misalkan MSI Afterburner ataupun untuk AMD-nya ada AMD Adrenalin ya. Seperti misalkan ada settingan P2 state di Gminer, ada juga settingan memory strap pada beberapa mining software, terutama yang paling kelihatan mungkin Phoenix Miner ya. Dan di Gminer juga sebetulnya ada untuk settingan memory strap. Tiga hal tersebut menjadi kelebihan ataupun dapat menjadi pertimbangan kenapa kita melakukan settingan overclock melalui software mining guys. Kemudian kekurangannya bagi gua ada tiga hal juga. Yang pertama, kita harus running si mining software itu sebagai admin guys. Karena kita ketahui bersama rata-rata mining software itu kan pasti bakal kena ban entah sama Windows Defender bagi teman-teman yang menggunakan Windows ataupun di ban sama antivirus ya. Antivirus itu kan menurut gua penting untuk kita install di OS, terutama teman-teman yang menggunakan Windows. Karena kita running si mining software itu sebagai admin, takutnya misalkan teman-teman download mining software yang kurang terpercaya, nah di dalamnya ada script-script yang justru akan dapat mencuri data dari kita atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena si mining software tersebut running sebagai admin, si mining software tersebut tentu aja mendapatkan privilege yang lebih leluasa ya dibandingkan jika kita hanya merunning si mining software tersebut tidak sebagai admin. Karena itu hal tersebut membuat gue untuk meletakkan mining software di running sebagai admin adalah menjadi salah satu kekurangannya ketika kita harus melakukan overclock melalui mining software. Kekurangan yang kedua adalah jika menggunakan curve untuk OC pada MSI Afterburner ya. Misalkan seperti ini, misalkan kita klik di core clock nih yang sebelah kiri ini kan berarti kita akan menggunakan curve untuk melakukan overclocknya. Nah pada settingan mining software itu nggak ada
nggak ada settingan macam-macam gini guys. Karena itu untuk beberapa settingan overclock, gua rasa software seperti MSI Afterburner dan Adrenaline tetap menjadi pilihan yang memberikan settingan lebih fleksibel. Kemudian yang menjadi kekurangan mendasar menurut gua itu setiap mining software itu pasti nggak ada GUI untuk kita melakukan tuning, untuk kita melakukan overclocknya ya. Rata-rata ya kita harus ubah-ubah manual settingannya. Makanya menurut gua dan pendapat gua, teman-teman harus dan wajib membaca ritminya untuk setiap mining software yang kalian pergunakan, karena biasanya di situ banyak settingan-settingan yang bisa kita implementasi ya, yang mungkin nantinya akan dapat membantu proses kita mining, entah untuk overclock atau hal-hal lainnya. Nah, karena tidak memiliki GUI, maka imbasnya settingan OC akan terasa lebih ribet guys. Tiga hal itu aja di kelebihan dan kekurangan yang menurut gua harus menjadi pertimbangan kita ketika kita ingin melakukan overclock, entah itu dari software mining software atau dari software seperti MSI Afterburner, dan untuk AMD-nya adalah Adrenaline. Alright guys, sekarang kita langsung masuk bagaimana cara setting overclock melalui aplikasi mining software untuk Gminer kali ini ya. Untuk settingan overclock pada mining software Gminer itu yang gue pakai ada di power limit, core clock, memory clock ya. Karena memang ini untuk Nvidia GPU, sedangkan CVDDC, MVDDC ini untuk AMD. Jadi yang gue pakai di sini adalah power limit, core clock, memory clock. Kemudian ada lagi P2 state-nya jelas. Kemudian P2 state enggak, karena ini gue akan contohkan untuk GTX 1660, keluarga GTX 1660 ya. Tapi kalau teman-teman punya keluarga RTX, sepertinya ini bisa diimplementasikan untuk P2 state. Kemudian ada T-Fan. Temperatur fan ini juga penting, kita harus lakukan setting pada ini. Dan terakhir adalah temperatur limit guys. Settingan yang gua pakai itu simply seperti ini aja. Nah, untuk posisi VGA, karena itu kan kemarin udah gua kasih tahu ke kalian ya. Untuk mengetahui posisi VGA itu penting, karena mungkin aja ada perbedaan posisi guys, ada perbedaan posisi dari Afterburner. Di Afterburner ini kan posisinya ngacak ya guys, ada GTX 1660 di posisi kedua, kemudian di ketiganya ada 1660 Super ya. Sedangkan kalau kita perhatikan nanti pada software miningnya belum tentu seperti ini. Karena itu kita bisa cek dulu. Ini kita masuk ke directory Gminer di mana gua letakkan. Kemudian kemarin itu kita tekan miner. Nah, kita ketikkan miner --list underscore devices untuk melihat device yang ingin kita pakai. Coba kita bandingkan posisi di sini ya guys. Untuk pertama MSI RX 5700, ya sudah sama, berarti ini posisinya sama seperti posisi MSI Afterburner ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ID-nya. Mungkin sebelum gua bahas ini pin gua kasih tahu dulu posisi seperti ini tuh JPU 01234 yang dikeluarkan oleh list device dari Gminer belum tentu setiap mining software itu posisinya sama seperti ini guys. Kadang-kadang nanti ada yang berbeda dari seperti ini ya. Jadi teman-teman harus selalu waspada, karena itu untuk setiap mining software pasti ada konfigurasinya masing-masing dan kalian harus perhatikan di situ. Kebetulan untuk Gminer ini posisinya sama seperti MSI Afterburner. Di sini posisi pertama RX 5700, kemudian disusul posisi kedua ada GTX 1660 dari Colorful ya, ini dari Colorful, kemudian ada GTX 1660 Super, dan ketiga ada RTX 3060 ya, sama ini posisinya berarti ID keempat. Untuk di MSI Afterburner-nya si RTX 3060, dan terakhir adalah GTX 1660 kembali. Nah, berarti setelah kita dapatkan posisi-posisi VGA yang kita melakukan settingan overclock melalui mining software, ini kan yang gue pakai berarti device-nya 0, 1 sama 3 ya guys. Kalian perhatikan di sini 013 berarti yang mau gue pakai itu, karena di sini gue setting OpenCL-nya 0, otomatis posisi ke 0 itu akan pindah ke GTX 1660 ini guys. Ya, karena si OpenCL 0 ini akan mendisable Gminer itu membaca VGA dari AMD. Berarti posisi 0-nya ada di sini 0. Kemudian satunya itu ada berarti di GTX 1660 Super, dan yang ketiganya jadi kan 0, 1, 2, 3, posisi ketiganya adalah MSI GTX 1660 biasa ya. Nah, untuk settingan overclocknya seperti ini, power limitnya gue masih pakai semuanya sama seperti nilai-nilai yang dibaca pada MSI Afterburner guys. Untuk GTX 1660 berarti posisinya itu seperti ini lotnya. Power limitnya itu ada di 58, ini untuk VGA 0 ya, ini posisi VGA 0, ini posisi VGA 1, ini posisi VGA 3. Coba gue gedein dulu dikit aja. Kemudian kita masuk ke temperatur fan, --T fan, ini untuk power limit ya.
Berarti power limit ini gua ngulang dulu sedikit deh. Untuk power limit ini berarti posisi nolnya ada di GTX 1660. Coba lihat di sini. Posisi nolnya ada di GTX 1660 dari colorful, di mana itu power limitnya gua set ke 58. Kemudian di posisi ke satunya VGA pertama, ID pertama itu ada di power limit 65, dan ada di power limit 65 ini adalah milik si GTX 1660 Super guys. Posisinya ya sini. Kemudian untuk power limit yang terakhir itu berlaku untuk VGA dengan ID 3, di mana ID 3 ketika RX 5700 AMD itu dihilangkan, berarti posisi ID 3-nya ada di MSI Nvidia GeForce GTX 1660 ini guys, posisi ketiganya ini, dan akan gue terapkan power limit sebesar 53. Oke, berarti settingan power limit seperti itu aja ya guys. Kemudian kita masuk ke settingan T-Fan. T-Fan ini temperatur fan guys. Temperatur fan ini adalah temperatur maksimal ya. Dalam artian VGA kita ketika kita baru mulai melakukan proses mining, itu yang dipanggil adalah T-Fan minimum. Berarti untuk si colorful GTX 1660 biasa yang ada di posisi 0 itu temperatur fan-nya ketika baru mulai mining itu ada di 67%. Dan untuk GTX 1660 Supernya berarti juga ada di 67%. Dan untuk MSI gue letakkan T-Fan minimumnya ada di 73%. Karena memang MSI Ventus XS OC Edition itu sistem pendinginnya menurut gue kurang bagus guys. Jadi panas yang dihasilkan itu lumayan agak tinggi ya dibandingkan yang lainnya. Nah ini adalah T-Fan minimum, ini adalah ketika posisi kita baru mulai mining ya. Kemudian temperatur T-Fan max ini kalau kalian perhatikan di sini ada temperatur fan maksimal 737380, ini akan dicapai ketika titik T-Fan ini sudah mulai akan tercapai guys. Sorry, bukan mulai akan tercapai, tapi ketika sudah melewati limitnya. Ini yang gue rasain sih seperti itu ya. Misalkan si VGA-nya baru mencapai 58 dan untuk 68 di MSI Ventus XSOC, ini T-Fan maksimum belum akan tercapai guys. Mungkin dia akan naik sedikit dari T-Fan minimum, entah ada di 74% atau 76%, itu tergantung bagaimana menanggapi curve-nya ya. Sepertinya settingan fan seperti ini juga akan menjalankan curve pada MSI Afterburner kalau misalkan diibaratin. Nah, jadi nanti mungkin setelah terlewat 1 atau 2 derajat, jadi misalkan untuk si MSI GTX 1660 itu bukan berada pada 68, tapi dia akan berada pada titik 69 atau mungkin sampai titik 70 derajat. Itu baru T-Fan Max-nya ke trigger guys. Nah, di sini memang kalian nanti harus melakukan testing sendiri untuk kartu kalian dan untuk di sistem kalian, karena untuk di sistem gua itu ke triggernya seperti itu ya. Jadi ketika si VGA-nya baru menyentuh 68, itu mayoritas atau keseringan dia itu masih akan berada di T-Fan minimum. Baru nanti ketika naik sedikit di 69, si fan-nya itu curve-nya naik. Mungkin dia ada di 74 atau 76% untuk fan-nya ya. Kemudian baru ketika dia nyampe di 70, setelah kelebihan 2 derajat, baru si fan-nya itu akan berputar di 80%. Seperti itu guys. Untuk fan berarti seperti itu ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk G-Miner, itu ada di settingan dash T-Fan, dan di dash T-Fan min, dan yang terakhir ada di dash T-Fan maksimum. Kemudian kita masuk ke memory clock. Memory clock ini disamakan aja seperti settingan Afterburner yang sudah kita dapatkan. Berarti ini ada di posisi 0 untuk 58 ini plus 585. Plus 585 ini berlaku untuk VGA dengan ID 0, dimana ID 0 adalah colorful Nvidia GeForce GTX 1660. Kemudian min 502 ini untuk si GTX 1660 Supernya, karena ini adalah memori Hynix, maka gua settingan di minus pol. Dan yang terakhir 585 juga adalah untuk MSI ya, tadi GTX 1660 biasa. Kemudian core clock-nya juga sama, masih ngikutin dari settingan Afterburner, semuanya sama dan posisinya juga sama seperti yang lainnya. Kemudian gua matiin OpenCL-nya dan temperatur limitnya di sini gua setting di 71 derajat Celcius guys. Kurang lebih untuk settingan overclocknya seperti itu aja dari G-Miner. Sekarang kita langsung testing untuk menjalankannya. Jelas kita harus jalankan sebagai administrator ya guys. Ini kita run as administrator. Ketika pertama kali baru dijalankan, nanti teman-teman lihat mungkin nggak langsung sekaligus dalam satu waktu si G-Miner itu akan mengapply overclocknya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Target fan temperaturnya dijalankan, power limitnya baru di-apply ya, power limit di-apply. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, nggak langsung dalam satu waktu overclocknya di-apply ya. Masih pembacaan pertama itu baru yang dapat itu di 1660 biasa, dan itu pun belum semuanya ke aplikasikan, core clocknya belum
Power limitnya juga masih pelan-pelan naik. Nah, di sini baru kalian bisa perhatikan ada message core clock offset change to min 50, memory clock offset change to min 502 ya. Berarti nggak dalam satu waktu ketika baru running itu langsung meng-apply semua overclocknya, nggak. Jadi secara bertahap akan di-apply overclocknya. Nah, setelah pembacaan kedua barulah semua overclocknya itu tersetting dengan benar guys. Yang lebih seperti ini jadinya. Temperatur fan-nya mengikuti ya. Tadi kan minimum kan 67, 67, 73 sesuai yang kita setting di sini. Dan ini temperaturnya masih ada di 55 derajat, guys. Oke, guys. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini nih, mengenai T-fan, T-fan min dan T-fan max ya. Sebelum kita tutup materi kali ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini kan tadi temperatur fan-nya, temperatur target fan-nya sudah kita tetapkan untuk setiap VGA-nya. Untuk T-fan-nya kan gue tetapkan 58, 58, 68. Teman-teman lihat di sini temperaturnya sekarang sudah mencapai 69 malah ya. Tapi temperatur fan-nya untuk GTX 1660 Super masih berada di 70% guys. Belum sampai ke 73%. Padahal sudah melebihi dari settingan temperatur fan yang saya tetapkan di sini ya, 58. Di 58 ini perkiraan saya sih awalnya itu harusnya kan akan menyentuh ke 73% untuk fan-nya ya, tapi rupanya dia tidak menyentuh sampai 73. Perkiraan saya nanti antara di temperatur 60 atau 61 dia baru akan menyentuh pergi ke posisi T-fan maksimum guys. Nah, karena itu kalian harus menentukan settingnya sendiri. Kalian coba-coba dulu dengan MSI Afterburner bagaimana perilakunya, baru setelah itu dapat diterapkan di mining software ya. Walaupun misalkan kalian langsung mencoba-cobanya di mining software nggak masalah sih, sebetulnya sama-sama aja. Cuman kalau menurut saya tetap lebih enak untuk percobaan pertama itu kita gunakan saja software seperti Afterburner ataupun AMD Adrenalin untuk AMD-nya. Mengenai settingan fan sendiri, sebetulnya untuk fan curve teman-teman dapat membuka di pencet menu setting ini, menu setting. Kemudian kalian bisa pilih tab fan dan nanti kalian harus enable user defined software automatic fan control dulu ini guys. Kalau kalian belum setting, berarti settingan curve-nya untuk fan nggak bisa dipakai ya. Kalian harus tekan dulu tombol checklist ini, baru muncul setelah itu settingan curve fan seperti yang dapat kalian perhatikan di layar ini. Ini sebetulnya nanti mungkin akan sama seperti settingan dash T-fan, dash T-fan min, dash T-fan max seperti yang tadi ada di Gminer ya. Tapi tetap menurut gua Afterburner itu akan dapat menghasilkan settingan yang lebih fleksibel guys, karena kalian dapat meletakkan posisinya berapa-berapa aja sesuai yang kalian mau. Nih bisa kalian tarik lagi titik seperti ini kan. Ini kan yang di bawah adalah temperatur dan yang di sebelah kiri adalah fan speed. Berarti di titik yang gue gerak-gerak ini nih, kalau teman-teman perhatikan ketika dia berada di temperatur 55, maka fan speednya akan berputar pada 60%. Dan di sini kan kalian bisa perhatikan ya, banyak banget settingan yang bisa kita aplikasikan hanya untuk fan sendiri gitu ya. Karena ini kan mainnya curve ya, jadi lebih fleksibel. Terbukti kalau MSI Afterburner itu dapat menghasilkan settingan yang lebih fleksibel. Namun kalau kalian terasa di limit oleh beberapa settingan lainnya, seperti misalkan ada di core clock tadi atau di memory clock yang di sini kena limit di Afterburner atau di Adrenalin, kalian dapat buka limitasi itu menggunakan mining software guys. Tapi jangan lupa harus di running sebagai administrator. Oke, kiranya materi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan kurangnya penyampaian pada materi ini, karena memang masih terbatasnya juga pengetahuan saya guys. Oleh karena itu, seperti biasa kolom komentar dipakai sebagai sarana kita untuk saling sharing, saling mengkoreksi dengan baik ya guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.